Halo teman-teman, sebelumnya kenalin, nama saya Muhammad Gibran Akbar. Saya Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Undira dengan NIM 21125 1200. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sejarah singkat komunikasi. Kita mulai dari zaman manusia goa. Pada awalnya manusia goa berkomunikasi secara langsung. Mereka berkumpul di sekitaran api unggun dan berbicara tentang kegiatan sehari-hari. Namun kita bisa bandingkan pada masa kini kalau misalkan curhat, kita bisa lewat media sosial seperti WhatsApp, Instagram, atau Facebook. Namun pada zaman manusia gua tersebut, mereka merekam kegiatan sehari-harinya melalui melukis di dinding gua, atau inilah bentuk mereka untuk memberitakan atau membuat blogging. Namun cara ini hanya digunakan di tempat tertentu dan belum bisa terjangkau dengan jarak jauh. Yang kedua teman-teman, ada di sinyal asap. Ketika manusia mulai berpindah tempat, mereka membutuhkan komunikasi jarak jauh, maka muncullah sinyal asap ini teman-teman, yang digunakan oleh suku-suku di daerah Amerika Utara dan juga digunakan di Tiongkok kuno. Dengan sinyal asap, pesan bisa dikirim dengan sejauh ratusan kilometer hanya dalam beberapa jam. Bahkan sampai sekarang sinyal asap masih digunakan di Vatikan untuk menandai terpilihnya paus baru. Lanjut yang ketiga, setelah itu muncullah burung merpati pos. Karena merpati bisa kembali ke sarangnya dengan tepat, mereka digunakan oleh bangsa Romawi, Yunani, Persia, dan juga Mughal untuk mengirim pesan. Bahkan dalam Perang Dunia I, seekor merpati bernama Sher Ami diberi penghargaan karena jasanya menyelamatkan beberapa pasukan. Yang keempat teman-teman, Pony Express. Berikutnya manusia mulai menggunakan kurir berkuda. Salah satu contohnya adalah Pony Express di Amerika pada abad ke-19 yang menjadi layanan pos pertama antara pantai timur dan juga pantai barat. Inilah cikal bakal sistem kurir pos modern teman-teman. Oke, lanjut yang kelima teman-teman, komunikasi melalui bendera semapur dan juga telegraf. Bendera semapur ini biasa digunakan di laut untuk mengirim pesan dengan gerakan tangan dengan bendera. Lalu muncul telegraf listrik, penemuan yang sangat penting. Dengan kode Morse, pesan ini bisa dikirim jarak jauh dalam hitungan menit. Namun penggunaan telegraf mulai berakhir pada awal abad ke-21 teman-teman. Yang keenam teman-teman, ada radio. Langkah berikutnya adalah radio ya teman-teman ya. Dimulai dari penemuan gelombang elektromagnetik oleh James Maxwell dan Heinrich Hertz, lalu dikembangkan oleh Marconi. Radio berkembang pesat setelah Perang Dunia I dan II, baik untuk militer maupun hiburan. Radio menjadi media utama untuk menyampaikan berita dan juga musik ke seluruh dunia teman-teman. Yang terakhir itu yang ketujuh, terkait komunikasi telepon. Pada tahun 1876 Alexander Graham Bell menemukan telepon yang awalnya hanya orang kaya yang bisa menggunakannya karena harus membuat sambungan sendiri. Namun kemudian dengan adanya sistem pertukaran telepon, jaringan mulai terhubung antar kata, negara, bahkan benua. Inilah awal dari Public Switch Telephone Network atau PSTN, dasar dari sistem telepon yang kita gunakan sampai saat ini teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan yang kedua. Teman-teman pernah berpikir nggak sih bagaimana teknologi 4G dan juga 5G berkembang dari sistem yang sederhana yang biasa disebut push to talk? Hari ini kita akan mempelajari perjalanan komunikasi nirkabel dari awal hingga munculnya 4G dan juga 5G. Lanjut ke awal komunikasi nirkabel. Komunikasi radio pertama kali digunakan untuk militer pada awal abad ke-20 pada tahun 1946. Telepon mobil ini pertama diuji di St. Louis di Amerika Serikat. Sistem ini hanya menggunakan satu saluran untuk mengirim dan juga menerima, sehingga pengguna harus menekan tombol untuk berbicara. Sistem ini disebut dengan push to talk. Lanjut menuju komunikasi dua arah.
tahun 1960-an muncul sistem disebut IMTS atau Improved Mobile Telephone System yang memungkinkan pengguna berbicara dan juga mendengar secara bersamaan dengan dua saluran terpisah. Satu untuk mengirim, satunya untuk menerima. Oke, lanjut teman-teman ke generasi pertama atau biasa kita sebut dengan 1G pada tahun 1982. Sistem analog atau AMPS Advanced Mobile Phone System dikembangkan oleh Bell Labs. Ciri utama 1G adalah sistem analog keamanan rendah dan belum ada roaming. Namun sistem ini sudah bisa mendukung lebih banyak pengguna dengan membagi wilayah menjadi sel atau cellular concept. Lanjut ke pembahasan generasi kedua atau biasa disebut 2G. Untuk memperbaiki kelemahan 1G, dibentuklah ETSI atau European Telecommunication Standard Institute yang meluncurkan 2G berbasis GSM di Finlandia tahun 1991. Ada beberapa keunggulan teman-teman, yaitu ada salah satunya suara dikirim secara digital dan juga terenkripsi. Yang kedua, lebih efisiensi menggunakan frekuensi. Yang ketiga, muncul layanan baru seperti SMS. Kemudian dikembangkan di GPRS 2.5G yang bisa mencapai 160 kbps dan AG 2.575G hingga 500 kbps teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan generasi ketiga atau biasa disebut 3G. Tahun 1999 muncul UMTS atau 3G berbasis WCDMA dengan kecepatan 2 Mbps untuk pengguna diam dan 384 kbps saat bergerak. Organisasi besar seperti 3GPP dibentuk untuk menyatukan standar global di bawah pengawasan ITU-R, lembaga yang mengatur spektrum radio dunia. Upgrade-nya adalah ada beberapa upgrade teman-teman. Rilis keempat mulai menggunakan IP, yang rilis kelima ada HSDPA dengan kecepatan 14 Mbps. Lalu lanjut ke rilis ke-6 ada HSUPA kecepatan 5,7 Mbps, teman-teman. Yang ketujuh, rilis ketujuh HSPA Plus hingga kecepatannya hingga 28 Mbps teman-teman. Lanjut generasi keempat atau biasa disebut 4G atau LTE. Seiring berkembangnya kebutuhan, layanan komunikasi tidak hanya suara dan juga SMS teman-teman. Tahun 2004 dimulai standarisasi LTE atau dengan kepanjangan Long Term Evolution dengan sistem murni berbasis IP. Rilis ke-8 tahun 2007 memperkenalkan beberapa poin teman-teman. Yang pertama ada waktu koneksi dan transmisi lebih cepat. Yang kedua ada kecepatan data tinggi. Yang ketiga ada arsitektur jaringan lebih sederhana. Yang keempat efisiensi spektrum meningkat. Yang kelima mobilitas antar jaringan lebih mulus. Teknologi pendukung utama 4G juga ada beberapa teman-teman, yaitu ada multi carrier teknologi, ada multiple antena, yang ketiga ada paket switching. Komersial pertama kali diluncurkan tahun 2009 di Eropa Utara teman-teman. Lalu menuju generasi terakhir, yaitu generasi kelima teman-teman atau biasa disebut juga 5G, dikembangkan untuk mendukung layanan multi jaringan dan kecepatan tinggi. Yaitu ada beberapa fitur utamanya teman-teman. Yang pertama ada pervasive networks, bisa terhubung ke beberapa jaringan sekaligus. Yang kedua ada grup kooperatif relay, jangkauan data tinggi dan juga di area yang luas. Yang ketiga ada cognitive radio, perangkat dapat memilih jaringan dan pengaturan terbaik secara otomatis. Yang keempat ada smart antennas, antena pintar yang bisa mengarahkan sinyal untuk meningkatkan kapasitas dan juga mengurangi gangguan teman-teman. Oke teman-teman, inilah pembahasan singkat dari sistem push to talk hingga 4G LTE menuju 5G teman-teman. Jadi kita telah melihat evolusi komunikasi interkabel dari sistem push to talk hingga 4G LTE dan menuju 5G yang super cepat dan juga cerdas teman-teman. Terima kasih teman-teman juga udah mau menyimak video singkat ataupun sejarah singkat yang sudah saya jelaskan teman-teman tentang komunikasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah kata juga saya mohon maaf teman-teman.
jalan-jalan ke Bekasi teman-teman. Terima kasih.